Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hidangan para pahlawan. Ya, kan salah satu kelas, walaupun hari ini kita juga belajar kelas perang, tapi salah satu kelas yang kita juga perlu banyak lulus, kita perlu banyak lewati validasi itu adalah kelas memasak ya. Memasak itu apa? Saya nggak bisa masak Bu Lydia. Bukan soal memasak secara fisik, tapi bagaimana kita punya hidangan yang itu benar-benar bisa dinikmati Tuhan. Dan Tuhan tuh bisa menikmati hidangan yang di dalamnya ada bobot yang berbeda, ada sesuatu yang value yang ilahi, itu yang bisa Tuhan nikmati. Oke, kita akan belajar hidangan para pahlawan. Bapak Ibu di sini semua adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita sepakat ya. Jadi kita adalah para pahlawan yang harus belajar menyediakan hidangan yang Tuhan bisa nikmatin. Oke. Nah, setiap pahlawan itu, siapapun dengan semua kekuatan dan kelemahannya dan karakternya, itu punya genre masakan tertentu ya, versi saya gitu ya. Ada genre atau spesialisasi tertentu. Punya masing-masing masakan yang berbeda. Ada yang kerennya di appetizernya, ada yang kerennya di main course ya, jenis-jenis Joshua, Kaleo itu jenis-jenis main course. Saya tahu itu mereka benar-benar orang yang bisa pegang hidangan utama. Tapi mungkin ada jenis-jenis kita yang kita itu sangat bisa dinikmati sebagai dessert ya. Mungkin sebagai dessert es krim yang paling lezat dan mungkin harganya tidak semahal main course. Tapi kadang-kadang ada orang datang ke restoran nyari dessertnya. Karena itu memorable dan itu sangat berbekas rasanya. Jadi Bapak Ibu gak pernah harus jadi main course semuanya. Main course itu apa? Main course itu menu utama. Ya, ada yang bilang Mahanem sekarang khotbahnya pakai bahasa Inggris. Saya yang udah agak berumur kurang ngerti gitu ya. Main course itu hidangan utama. Ada orang-orang yang memang tokoh utama yang wajahnya di brosur-brosur KKR, nah gitu. Tapi ada juga orang-orang yang wajahnya nggak pernah ada di brosur. Tapi mungkin dia adalah bagian dessert atau dia bagian pembuka, appetizer. Tapi itu juga bikin kangen kalau itu rasa yang benar-benar otentik dan tepat dengan apa yang jadi selera Tuhan. Nah, kita hari ini ada 3. Saya gak mau bahas masakannya karena semua kita punya masakan yang berbeda. Tapi ada 3 bumbu yang ini saya coba untuk, saya tuh nyiapin PPT ini, baru kali ini saya nyiapin PPT ini sambil sedikit berkaca-kaca, sedikit menangis. Karena saya tahu ada banyak bumbu yang saya masih perlu belajar ya. Yang pertama, masakan yang pertama adalah masakan yang tanpa bau trauma. Masakan tanpa bau trauma. Waktu saya siapin ini, saya bilang Tuhan, saya cek hidup saya cek dan segala hal-hal dan yang kesekian kalinya sekian tahun saya ikut Tuhan, ternyata ada banyak hal-hal yang tanpa sadar keputusan saya itu karena saya trauma. Pikiran saya, judgement saya itu karena saya trauma, bukan karena keadaan yang sebenarnya. Nah, kita mau lihat di sini bagaimana kita bisa menyediakan hidangan tanpa bau trauma. Bagaimana kita bisa berkemenangan dari trauma. Ini ayat emas, ayat andalan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, tapi yang terjemahan bahasa Inggrisnya saya suka. Jadi kita harus yakin bahwa setiap detail, detik demi detik, hal demi hal, kejadian demi kejadian, kehidupan kita terus menerus itu dianyam Tuhan, direkayasa Tuhan menjadi sesuatu agar sesuai dengan rencana Allah yang sempurna. Untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang telah dipanggil untuk memenuhi tujuan yang telah dirancangnya. Jadi dalam segala hal, Tuhan merekayasa supaya itu mengerjakan kebaikan. Dalam sebuah lembaran hidup kita, Tuhan menenun, ada benang kuning, ada benang emas, kadang-kadang ada benang coklatnya. Mungkin bekas pukulan, tapi Tuhan menganyam sampai itu menjadi sesuatu yang mengerjakan kebaikan dan keindahan. Mengerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Nah, kita akan lihat apa sih sebenarnya trauma itu. Saya mau kasih satu statement. Tuhan itu bukan pembuat trauma. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mampu merekayasa trauma. Semua tahu kinsukurai ilmu ini dari sebuah sesuatu yang sudah retak,
itu yang mungkin vasnya harganya 100.000, ketika itu retak dan disambung dengan cairan emas, nilainya bisa jutaan. Ketika sebuah bejana itu mengalami yang namanya mungkin tidak sempurna seperti penjunannya mau, itu akan dilumatkan dan akan direkayasa kembali. Jadi Tuhan itu bukan penyebab trauma kita, enggak. Tuhan bukan Tuhan yang sengaja supaya kita ngalamin hal yang enggak enak, enggak. Itu harus kita tanamkan dulu dalam hidup kita. Tapi Tuhan adalah pribadi yang mampu merekayasa trauma. Dan Tuhan suka kadang-kadang pakai bahan baku trauma ini untuk merekayasa hidup kita. Karena kalau kita berkemenangan itu dahsyat banget. Nanti kita akan lihat. Nah, ada 3 jenis trauma. Kalau ini benar-benar ilmiah ya. Ada 3 jenis trauma. Yang pertama adalah trauma akut. Trauma akut ini kejadian sekali, bam gitu. Sesuatu yang terjadi yang sekali doang, tapi itu sangat traumatis dan gak bisa dilupakan dan sangat diingat. Contohnya itu kecelakaan mobil yang benar-benar bam gitu, sampai mungkin orangnya mengalami sesuatu goncangan, baik mungkin kena di badannya atau seperti apa. Misalnya mengalami yang namanya bencana alam yang sangat luar biasa. Atau trauma akut ini mengalami kekerasan yang benar-benar mendadak dan tidak disangka-sangka. Mengalami misalnya ini pernah terjadi di luar negeri ya, penembakan. Mengalami yang namanya cedera besar atau yang kecil di kecopetan. Tapi itu sekali terjadi. Itu trauma akut dan itu membekas dan itu sangat berpengaruh dan sangat kita ingat. Itu trauma akut. Nah, kita semua ini punya trauma Bapak Ibu. Dalam hal skala kecil ataupun besar, saya nggak tahu, tapi kita semua ini melewati perjalanan, kita tuh semua punya trauma masing-masing. Trauma akut itu cuma terjadi sekali dan kita ingat itu bahkan detailnya kadang-kadang sampai hari ini. Yang kedua ada namanya kronik trauma kronis. Nah ini terjadinya berulang-ulang. Misalnya seorang anak melihat papa mamanya berantem dan pukul-pukulan, terjadi terus-menerus, day by day. Itu bisa menjadi trauma bagi seorang anak kecil. Hal yang terjadi karena peristiwa berulang-ulang, berkepanjangan, dan ini yang bahayanya di trauma ini, itu bisa ngaruh sampai ke kesehatan, sampai di kejiwaan. Contohnya bullying. Bullying itu kan terjadi terus-menerus ya, diejek setiap ke sekolah, diejek setiap ke sekolah, diejek. Itu bisa menyebabkan trauma yang namanya berkepanjangan karena terus terulang dan terus terulang. KDRT yang kita tahu ketika itu terjadi KDRT itu yang terjadi berulang-ulang itu bisa menyebabkan trauma kronis. Terus kelaparan, kemiskinan yang berkepanjangan. Nyoba sesuatu gagal, nyoba sesuatu dan itu terus berulang-ulang. Itu akan jadi sebuah trauma. Bapak Ibu pernah dengar cerita Pak Agung, gajah itu gak bisa melepaskan diri dari tali yang kecil. Karena dari kecil dia diikat dan dia waktu kecil masih belum bisa melepaskan diri. Setelah sebesar gaban pun ya, gaban lebih besar apa gajah gak tahu. Setelah sebesar gajah ya, gajah sebesar gajah, tali sekecil itu tidak mampu dia putuskan karena trauma berkepanjangan. Seringkali gagal, sering mencoba dan gagal. Itu berbahaya Bapak Ibu, kalau kita nggak belajar untuk memutuskan. Yang ketiga itu ada namanya trauma kompleks. Nah ini gabungan. Sebuah hantaman besar, ceder, terus terjadi berulang-ulang dan itu gabungan. Dan ini disebabkan oleh berbagai peristiwa traumatis gabungan baik yang akut maupun yang kronis dan pengalaman masa kecil, inner child. Dampaknya itu bahkan bisa cukup berbahaya, luas dan jangka panjang dampaknya. Jadi itu contohnya pelecehan seksual. Jadi pertama kali kena ceder, tapi setelah itu mungkin pertama kali terkena benar-benar dia shock, tapi setelah itu pelecehan-pelecehan kecil yang dialamin itu bisa berdampak yang sangat berkepanjangan. Contohnya juga ada di peperangan. Pertama kali dia lihat sebuah peperangan yang sangat dahsyat, setelah itu dia terus dikirim ke medan peperangan dan dia tidak pernah membereskan. Itu bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Dan ada banyak hal lagi, ada sangat banyak yang bisa menyebabkan kita trauma. Tapi saya mau kasih lihat sebuah pohon. Nah ini dia.
Trauma adalah respon emosional terhadap sebuah pengalaman yang sangat mengganggu, tidak nyaman atau menyedihkan. Masalahnya, satu trauma itu bisa menjadi akar. Kita kan pernah bahas akar ya. Ternyata bisa menumbuhkan sangat banyak hal seperti yang kita lihat di atas. Sebuah trauma bisa membuat kita jadi susah percaya. Sebuah trauma bisa membuat kita punya kecemasan berlebihan. Ini semua hanya hasil dari akar trauma yang kita tidak bereskan. Kalau kita tidak berurusan dengan trauma kita, itu akan sangat mempengaruhi core memory kita, cara kita berperilaku, cara kita mengambil sikap, belief system kita. Coba Bapak Ibu cek, ada trauma apa dalam hidup Bapak Ibu yang itu membuat itu tanpa sadar sudah jadi belief sistemnya kita. Mungkin di sini ada yang pernah mungkin dihianatin. Setelah itu Bapak Ibu jadi nggak percaya siapapun. Saya kan keluarga broken. Mama saya kan ditinggal sama papa saya. Mama saya itu selalu ngajarin statement, semua cowok itu sama aja. Kan ada ya orang-orang yang luka, statement-statementnya itu pasti statement-statement yang miring dan salah. Semua cowok itu sama aja. Terus semua orang itu gak bisa dipercaya. Semua cowok itu gak bisa dipercaya. Nah, padahal mama saya cuma luka dengan satu orang. Tapi itu bisa menjadi, dan kalau saya gak break itu bisa berkepanjangan. Saya gak tahu trauma apa yang kita punya, sehingga ketika Tuhan bilang ini masa bright and bloom. Tapi mungkin kita pernah punya menanam sesuatu dan itu gagal, mengerjakan sesuatu dan itu belum tumbuh. Kita jadi secara halus mereject, bright and bloom. Kita jadi nyanyi tanpa iman. Sedangkan segala sesuatu tanpa iman itu salah. Ketika Tuhan bilang holy forever nak, sumpah yang aku mau beri. Tapi kita pernah punya kejatuhan dan kejatuhan yang berulang-ulang. Misalnya dalam kenajisan, atau kita mungkin pernah gagal menjaga hubungan yang tetap kudus di hadapan Tuhan. Kita akan bilang, Tuhan holy forever bukan bagianku deh. Karena aku tahu gagal terus dan jatuh terus. Justru karena Tuhan mau rekayasa, karena Tuhan mau kita merdeka, Tuhan sampai gak cuma ngasih janji, Tuhan ngasih sumpah. Justru karena Tuhan sangat kepengen kita semua itu pulih dan sembuh. Mari kita cek masing-masing dalam hidup kita itu punya trauma apa. Baik itu kecil maupun besar dari yang kita gak sadar, dan minta Roh Kudus. Supaya ketika kita mendeliver sesuatu ke Tuhan, masakan itu gak ada bau trauma. Tadi saya ngobrol sama Leo di mobil. Yang kamu punya trauma apa ketika kamu masak hidangan buat Tuhan? Wah, itu mah anggur manis paling alay, paling kentang. Jadi hari-hari itu kita baru pertama kali belajar anggur manis. Dan timnya dia itu pertama kali bertugas. Dan dia baper karena dia lagi mendengar banyak suara, mendengar banyak omongan, dan itu semua menjadi trauma buat dia. Akhirnya dia memutuskan memberikan anggur manis yang buat dia itu alay banget, kentang banget, jelek banget. Gak tahu Bapak Ibu masih ingat gak? Dia main gitar sendiri di sini, jreng. Bapak Ibu masih ingat gak? Nah itu, dia otentik gitu. Padahal otentiknya Leo itu bukan seperti itu gitu. Tapi dia mengeluarkan anggur melo gitu di situ, dan buat dia itu ramuan anggur manis paling alay, paling kentang yang, dan dia tertawa gitu. Iya ya, aku tuh pernah, karena aku trauma dengar suara orang ini dan segala macam, aku jadi menyajikan ke Tuhan masakan bau trauma. Ya saya bersyukur dia sempat sedikit balas dendam di anggur manis tahun depan. Dia tiba-tiba bilang, aku mau kasih mawar, 20.000 mawar. Walaupun dia mungkin seorang pria tapi mau ngasih ke Tuhan. Hari itu saya tahu itu jadi sebuah selangkah untuk dia belajar menang dari trauma. Selangkah untuk dia mau seperti Daud gitu. Ketika Daud itu gagal bawa tabut, itu sebuah kegagalan yang traumatis menurut saya. Usaha disambar Tuhan, apa yang disusun Daud itu di reject sama Tuhan. Itu traumatis. Kalau saya jadi Daud itu cukup traumatis. Tapi gimana setelah itu dia bisa
membalikkan keadaan. Dia bisa prepare yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih luar biasa. Setiap 6 langkah taruh korban, sampai buat Tuhan itu salah satu hidangan paling lezat. Karena ketika dia ngarak tabut dengan tanpa bau trauma, itu dia bisa nge-sense apa yang Tuhan mau. Dia bisa lakukan apa yang tepat. Saya juga waktu nyiapin anggur manis juga berantakan. Tidak punya pengenalan akan selera Tuhan, tidak berkomunikasi dengan tim semua, saya berantakan. Saya baru sadar juga. Hari itu saya bantuin gitu ke rumah ibu ngedekor ulang tahunnya Miel. Terus saya baru sadar, saya tuh trauma datang ke rumah ibu. Saya tuh pernah gagal. Ibu tuh kasih kesempatan untuk, ibu sering cerita lah ya, cuman ibu jarang mention nama. Itu salah satunya yang gagal saya. Jadi saya dengan tim yang harusnya membantu ngerenovasi rumah ibu, saya tuh gagal untuk memberikan yang tepat gitu. Saya mengerjakan tanpa pengenalan. Dan ketika saya datang ke rumah ibu, Cer, aku kok merasa trauma ya. Saya sadar dan saya bilang, aduh saya harus berberes nih. Sedangkan saya itu masih punya sebenarnya job desk-nya banyak. Saya masih punya hutang banyak ya Bu. Saya belum kerjain wallpaper-nya ibu itu. Dan saya kemarin ngerjain PPT ini sambil saya nangis, Tuhan, kenapa ya? Ini hal-hal yang sembunyi di lapisan hati saya. Tapi itu membuat saya jadi tanpa sadar jadi berjarak. Dan Tuhan gak mau kita dengan Tuhan seperti itu. Ibu tuh baik kok, ibu tuh gak yang gimana gitu dengan saya. Cuman saya aja yang sok-sok menghukum diri sendiri. Udah nanti mengecewakan ibu. Itu kesalahan saya. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Sekalinya kita gagal, kita langsung dibuang ke lubang maut. Enggak. Kita gagal, kita gak mampu, Tuhan kasih perjanjian. Kita masih gagal lagi, masih terseok-seok, Tuhan kasih sumpah. Tuhan bilang, nah aku ini Tuhan yang merekayasa gimana supaya kita tuh bisa dekat dan menyatu. Itu aku pribadi. Cuman trauma ini kita perlu beresin. Kita perlu berbenah, kita perlu cek. Aku nih kenapa ya susah percaya orang. Ada satu, saya punya pasukan. Dia tuh pernah lah dihianatin gitu. Pernah dihianatin. Semenjak itu semua anak buahnya gak ada yang dia percayai. Anak buahnya bikin A, dia akan nuduh B. Anak buahnya mungkin sedikit bikin kesalahan, dia sudah akan marah kemana-mana. Karena dia pernah dilukai dengan pengkhianatan. Dan itu melukai semua anak buahnya. Melukai semua karyawannya. Dia gak percaya siapapun. Akhirnya dia capek sendiri, dia ngerjain semuanya sendiri. Dan dia selalu punya hubungan yang luka gitu dengan banyak orang. Hanya karena dia pernah dikhianatin. Nah Bapak Ibu, ini ada 2 tokoh. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang berkemenangan dalam trauma. Ada Yusuf, ada Paulus, banyak lah, ada Daud, ada banyak pahlawan iman yang menang dari trauma. Yusuf ini umur 17 tahun udah dapat mimpi jadi pemimpin besar. Tapi setelah mimpi yang ada dia dijual. Dia dijual 20 keping perak. Saya carilah ini kira-kira nilainya berapa, itu sekitar 3,5 juta Bapak Ibu. Dijual senilai 3,5 juta jadi budak. Dia tuh mengalami yang namanya traumatis dari keluarganya. Harusnya punya kakak yang jagain dia, dijual, dibunuh, hampir jadi dia kehilangan nyawa. Dia mengalami traumatis dari pemimpinnya. Potifar, dia kan ada di rumah Potifar, dari tempat bos dia kerja. Dia traumatis, mengalami kejadian traumatis. Dia mengalami kejadian traumatis juga dari teman selevelnya. Bayangin ya, dari keluarga dia ngalamin, dari di atasan dia alamin, dari selevel sesama di penjara dia juga ngalamin. Dia dilupakan ketika dia sudah menolong teman sesama penjaranya. Banyak banget trauma demi trauma yang seharusnya Yusuf bisa punya alasan. Aku gak bisa percaya mimpiku lagi. Tapi Yusuf mengalami hal yang berbeda. Kita tahu ending hidupnya, dia berkemenangan. Dan dia menjadi pribadi yang memelihara hidup satu bangsa. Kadang kita tuh maunya gini, kita maunya skip trauma, langsung masuk dalam healing. Kalau kita gak tahu trauma kita apa, susah menyembuhkannya. Bisa nangkep ya? Kalau kita gak tahu sakitnya apa, terus mau dikasih obat yang mana? Kita hanya akan menyembuhkan simptom-simptomnya, ujung-ujung daunnya tadi itu. Akarnya kita gak beresin, itu bisa tumbuh lagi. Paulus itu juga mengalami trauma dalam banyak hal. Karam kapal,
trauma fisik ya, karam kapal, terombang-ambing, dia dipukulin sampai hampir mati, dia digigit ular juga iya, dia masuk penjara juga iya, ditinggal sama anak buahnya juga iya. Sangat banyak kejadian dari dua pahlawan ini baru dua. Belum Daud mengalami kejadian traumatis, salah satunya di Ziklag, salah satunya ketika Usa disambar Tuhan. Tapi mereka pribadi yang memilih untuk sembuh dari trauma dan memberikan hidangan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih lezat, jauh lebih ajaib lagi. Di depan ada sangat banyak kesempatan menyajikan hidangan buat Tuhan. Salah satunya klip demi klip. Ada Rosh Hasana Bapak Ibu nanti tanggal 2 di Sion, tanggal 5 di Mahanaim. Bener ya? Ya. Oh, tanggal 1 di Sion, tanggal 5 di Mahanaim. Setelah Rosh Hasana, pokoknya setelah selesai Agustus saya udah tahu rentetannya panjang. Nanti ada Yom Kippur, nanti ada Sukkot, nanti ada ulang tahun Mahanaim dan Natal dan tutup tahun. Itu akan panjang. Oh iya, ada sumpah 28 Oktober. Kita akan bikin lagi di provinsi-provinsi. Itu semua rentetan menu coming soon. Nah, coming soon. Nah, kalau para koki-kokinya ini, pahlawan-pahlawannya ini penuh bau trauma, kasihan Tuhan yang harus menikmati masakan campur trauma. Kita akan jadi orang-orang yang sangat riskan, salah mengambil keputusan. Kalau kita nggak tahu trauma kita nggak bisa sepenuhnya sembuh. Makanya kita perlu cek supaya kita itu benar-benar bisa mengalami yang namanya penyaji masakan para pahlawan yang tepat untuk raja di atas segala raja. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin traumanya bukan hal-hal yang gede ya, mungkin hal-hal sepele. Saya tuh waktu gempa Jogja, Bapak Ibu pernah dengar Jogja itu pernah gempa cukup besar, korbannya cukup banyak. Saya tuh pas lagi kuliah, saya masih kuliah di Atmajaya di Jogja, saya ngekos. Kos saya di lantai 2. Hari itu gempa Jogja cukup besar, Mahanaim kayaknya hari itu saya belum masuk Mahanaim. Mahanaim kirim untuk nuai jiwa-jiwa. Tapi saya salah satu yang ada di lokasi waktu gempa. Itu benar-benar turun tangga-tangganya itu kayak ayunan Bapak Ibu. Goyang karena tuh skala Richternya cukup besar. Dan itu atap-atap di kos-kosan saya itu jatuh semuanya. Cuman bangunannya gak roboh, tapi benar-benar itu goyang. Dan seluruh kos-kosan saya, orang tuanya nelpon, kamu pulang. Saya nunggu-nunggu, mama saya nggak telepon. Kok semuanya dicari, semuanya dikhawatirkan, kok saya enggak ya gitu. Semua teman-teman saya pamit, satu demi satu pulang. Ada yang naik bus, ada yang naik pesawat, naik kereta, pulang ke provinsi masing-masing. Karena itu kuliahnya dari berbagai kota-kota. Terus akhirnya saya yang telepon mama saya, mama dengar kan ada gempa? Iya gitu. Kok mama nggak suruh saya pulang? Terus mama saya bilang, halah kalau mau mati di mana aja bisa mati. Itu jawaban mama saya. Jadi saya bilang, aduh mama saya ini bukan garis keras ya, bukan Mahanaim, tapi jawabannya sesantai itu. Banyak korbannya, tanya mama saya. Banyak ini yang daerah Bantul, daerah segala macam, yang daerah selatan itu sangat banyak. Oke, mama kirim duit ya, kamu beliin makanan buat pengungsi-pengungsi. Saya nggak dikirim duit buat beli tiket Bapak Ibu. Mama saya kirim duit buat saya beli makan, belikan semua makanan buat bantu korban pengungsi. Dan tapi di titik itu saya hari ini waktu saya dengar itu, saya tuh bangga dengan mama saya. Bener sih, hidup mati di tangan Tuhan. Jadi kalau saya mau kabur kemana, kalau emang udah jatahnya mati ya mati gitu. Jadi mama saya gak khawatir sama sekali. Toh kalau ketika kamu sudah, karena kan saya Kristen, mama saya belum. Ketika kamu masuk Kristen itu, kamu udah mama serahin kok ke Tuhan. Mama saya padahal bukan orang Kristen loh, bisa ngomong seperti itu. Saya bilang, Tuhan saya bangga. Dan saya gak trauma dengan yang namanya gempa. Walaupun saya gak mau gempa ya dalam nama Yesus. Tapi saya bukan orang yang trauma dengan kejadian itu, karena hari itu Tuhan merekayasa ada sebuah sikap yang berbeda. Mama saya dengan sangat yakin, kamu gak usah pulang. Di sana udah kekurangan volunteer, kamu bantu itu orang-orang. Dan kamu kasih makanan, mama transfer uang. Ini saya bilang, iya ya, aku tuh gak pernah trauma gitu. Pergi ke Merapi, korban-korban ke volunteer, saya nginep di tenda-tenda pengungsi. Padahal itu saya belum masuk Mahanaim, saya belum tahu gitu. Dan buat saya iya ya, saya gak trauma tuh hal-hal yang seperti itu. Tapi ada orang-orang yang saya nggak tahu lah kejadian, mungkin dari sebuah bencana alam engkau kehilangan seseorang,
Mungkin dari satu acara lawatan engkau konflik dengan orang sehingga hubunganmu rusak. Sehingga ketika dengar acara lagi, aduh nanti gesekan lagi. Sehingga engkau tidak mau all out. Itu merugikan kerajaan surga. Jadi coba cek, Bapak Ibu punya trauma apa? Saya cuma punya satu tips lah untuk kita bisa salah satu tips lah untuk kita itu bisa sembuh, yaitu deal with it. Kita toh nggak bisa ngubah, kita toh nggak bisa membalikan waktu. Mari kita serahkan ke Tuhan, mari kita deal dengan Tuhan, karena itu akan menolong Tuhan melakukan Roma 8 ayat 28 tadi. Mari kita deal. Next slide-nya, deal with it. Mari kita jadikan semua kejadian traumatis itu menjadi sebuah testimoni, jadi sebuah kesaksian. Bapak Ibu tuh punya warisan, Ibu itu jarang trauma. Mau kehilangan demi kehilangan, saya ngobrol sama teman-teman. Tahu nggak semenjak Pak Agung meninggal, kalender Mahanaim sudah berubah, udah nggak ada warna merah. Semenjak Pak Paul meninggal, lebih lagi, tidak ada warna merah di kalender Mahanaim, hitam semua. Artinya nggak ada hari libur Bapak Ibu. Oh ya, kata Ibu Senin boleh libur, tapi yang syuting ya, yang syuting, yang doa, yang puasa tetap. Jadi warnanya kalender Mahanaim semuanya hitam atau biru ya, nggak ada merah lagi Bapak Ibu. Itu sebuah kejadian yang luar biasa yang tidak membuat trauma itu mengubah ibu. Tapi ibu yang ubah trauma, ibu yang ubah kalender. Ibu yang mengubah keadaan dan harusnya kita bisa karena ada warisan itu. Tapi kalau ibu masih trauma anak ketiga, ya nanti ibu sembuh nih kalau Joshua punya anak. Karena Tuhan itu gini Bapak Ibu, di mana engkau trauma, Tuhan itu akan berurusan di area itu. Seperti Petrus, dia nyangkal Tuhan 3 kali dekat perapian. Tuhan berurusan dengan trauma. Tuhan nanya 3 kali, Petrus kamu mengasihi aku gak? Dekat perapian. Dan Tuhan bilang, nah aku ini mau berurusan sampai engkau menang. Jadi nanti anak Joshua dan Kesia yang ketiga itu akan luar biasa dahsyat, ajaib. Tidak mengerjakan yang membuat ibu trauma, tapi akan membuat ibu makin ajaib. Joshua makin ajaib, keluarga makin ajaib. Jadi, oh ya belum dapat izin dari Elion, tinggal Elion ya. Jadi nggak ada trauma lagi, takut anak ketiga, oke? Nah setelah itu yang kedua, poin yang kedua, masakan, bumbu masakan yang kita perlu belajar adalah masakan tanpa bau dagang dan daging. Nggak bau dagang, nggak bau daging. Ini membuat saya menangis para imam. Karena salah satunya yang bikin Tuhan marah dicatat di Alkitab itu ketika para imam mulai berdagang di bait Allah. Ini dicatat Tuhan benar-benar ngamuk, Tuhan benar-benar marah. Dan Tuhan mengusir dan membalikan, dan Tuhan ngambil tali atau pecut lah saking Tuhan marahnya. Tuhan menjungkir balikan semuanya. Ketika kita mulai tanpa sadar menyajikan sesuatu, bukan lagi hati Tuhan yang nomor 1, tapi mulai hitung-hitungan, transaksional yang maju lebih di depan. Itu membuat masakan kita, hidangan kita tidak bisa menjadi hidangan yang tepat. Kadang-kadang ada pemimpin dan gak ada pemimpin, cara kita beda. Nah itu harus kita coba waspadai. Saya bersyukurlah kemarin saya tim yang menjaga di sini, dan saya menikmati juga ada di sini. Saya dengar cerita serunya. Ini mungkin saya jarang lah ditinggal sampai sekian waktu yang cukup lama, harus berjaga-jaga. Tapi ternyata saya menikmati juga. Dan saya juga coba, pas saya lihat Pak Luki all out, Miss Iren all out. Pak Luki itu setiap pagi ngajak kita doa di sini jam 6 pagi sampai saya berharap ibu cepat pulang. Kalau ibu pergi sebulan kita harus doa pagi di sini. Itu Pak Luki bahkan sampai semua pasukan udah pulang, sisa kloter-kloter terakhir beliau tetap berjaga, beliau tetap all out. Tidak mengendorkan sedikit pun. Mari kita belajar untuk kita tidak selalu memajukan yang namanya transaksional dengan Tuhan. Kita jangan pakai hukum ekonomi sama Tuhan. Tuhan, aku modal sekecil-kecilnya,
Aku dapat untung sebesar-besarnya. Aku bayar harga puasa 1 hari, kalau bisa rumah dan mobil besok datang Tuhan. Wah, gak bisa. Kalau di dunia ekonomi, dunia sekuler boleh pakai sistem ekonomi. Kalau kita bikin KKR juga, usahakan juga ada hitung-hitungan yang jelas. Karena Alkitab juga berkata, berhitunglah sebelum engkau maju perang. Itu dalam hal kita peperangan, kita ada di lawatan, kita ada di medan sekuler. Tapi perhubungan kita dengan Tuhan jangan transaksional. Kita gak akan menang Bapak Ibu. Karena kalau kita sadar kita ini sudah dibayar lunas. Jadi gak bisa kita transaksional dengan Tuhan. Tuhan, kalau engkau berkati aku akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sering kan ada orang seperti itu. Tuhan, kalau engkau jawab doaku yang ini, aku akan lakukan ini. Kadang-kadang di level tertentu, ilmu dagang ini bisa sangat menyebalkan hati Tuhan. Bapak Ibu hati-hati juga, saya juga baru tahu Lucifer itu disebut roh yang punya roh dagang dan ditolak karena dagangmu. Alkitab mencatat seperti itu. Ada di ayatnya, ada di Yehezkiel 28 ayat 18. Kita lihat ayatnya ya, saya nggak masukin ke PPT. Yehezkiel 28 ayat 18. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu. Ini Tuhan lagi berbicara tentang Lucifer ya. Engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Dan ini buat roh dagang Tuhan tuh sangat gak suka. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi dan di atas semua yang melihatmu. Hukuman, sebuah hukuman buat roh ini, itu Tuhan akan mendatangkan api. Dan buat para imam yang di bait Allah tadi berdagang dan Tuhan mengusir, itu Tuhan mendatangkan cambuk. Sehingga yang namanya ilmu dagang dengan Tuhan kita nggak bisa pakai. Bahkan di sini saya kemarin waktu Agustus saya didoakan salah satu pemimpin, orang tuh bilang gini, bisa nggak kamu mulai di satu level, kamu memilih hal-hal yang bahkan seolah-olah itu rugi, tapi itu menguntungkan kerajaan surga. Seolah-olah kamu tuh rugi, tapi sebenarnya enggak. Memilih untuk mengalah, memilih untuk datang duluan dengan kerendahan hati, memilih untuk mengerjakan mungkin bagian yang lebih enggak enak. Roh dagang ini salah satunya juga gini, setiap kali dikasih tugas, milihnya yang paling gampang. Itu juga bukan DNA Mahanaim, karena Mahanaim setiap kali acara kita selalu memilih yang paling berat. Memilih jam yang paling susah. Dulu kita di Holy doa 24 jam, kita jam orang ngantuk pokoknya seingat saya. Tapi itu jam paling rame. Bersyukurnya itu jam paling rame justru malah. Salah satu yang saya bisa lihat ya, kalau kita lagi rapat di green room, ibu sering kasih job desk dan tema. Ini semua panggilan pilih. Biasanya Joshua pasti milih terakhir. Kalian pilih aja dulu yang paling orang gak mau, itu saya yang ambil. Kalian ambil dulu semuanya, provinsi yang orang lain gak mau saya yang ambil. Tema yang panggilan lain gak mau saya yang ambil. Saya berkali-kali lihat itu. Dan saya bilang, iya ya Tuhan, kalau kita bisa sama Tuhan itu gak hitung-hitungan. Tuhan juga, makanya gak heran lah Joshua itu diberkati. Panggilan raja itu luar biasa. Walaupun kita bersaing dalam memasak ya, saya sama Joshua tuh, tapi bersaing sehat. Jos, kamu masak apa nih buat Rosasana? Kamu masak, kita sering ngobrol. Tapi setiap kali melihat dia luar biasa dan ajaib, saya ikut happy. Saya ikut berbahagia dan saya ikut tertantang. Dia bisa kasih yang terbaik. Raja itu syutingnya heboh Bapak Ibu. Syutingnya 200 orang choir, terus print-printan segede gaban, terus banyak banget. Itu jadi membuat saya yang awalnya mau ngasih klip biasa-biasa aja, saya juga bilang, Tuhan, Joshua itu trauma. Sebenarnya Joshua tuh punya trauma dengan yang namanya syuting tahun lalu ya kan, dengan banyaknya kejadian, ketidaktepatan. Tapi saya melihat bagaimana dia berurusan dengan trauma. Kali ini dia berikan yang all out. Saya dapat kaos soalnya ya, lumayan dapat. Terima kasih panggilan raja. Dia all out dengan berikan semuanya. Saya berharap semua klip kali ini next level lah, bisa tepat lah. Tuhan tolong rekayasa, please Tuhan. Jadi ini membuat kita, hasil yang kita beri itu ketika gak bau trauma, gak bau hitung-hitungan,
itu jadi hidangan yang Tuhan bisa suka, Tuhan bisa nikmati. Jangan sedikit-sedikit hitung-hitungan sama Tuhan atau selalu memilih yang paling gampang. Boleh next slide, tadi ada beberapa poin. Boleh next slide. Ya. Setiap lakukan apapun, ini kalau bau dagang dan daging ya, bukan hati Tuhan yang nomor satu, tapi keuntungan diri sendiri. Kecenderungan memilih yang paling gampang, gak mau repot. Berbeda waktu ada dan tidak ada pemimpin. Bisa gak kita bahkan memilih bagian yang seolah-olah rugi, tapi kita tahu pasti kerajaan Tuhan diuntungkan. Coba setiap kali kita harus ambil keputusan dan milih sesuatu, jangan dengerin daging dulu. Kalau kayak gini nanti kita yang repot. Dengerin selera Tuhan dan hati Tuhan dulu. Kalau Tuhan sudah ngasih clue, aku maunya ini. Mungkin di daging itu lebih repot, di daging itu lebih gak enak. Aku maunya kamu ngampuni. Aku maunya kamu doakan musuhmu. Itu mungkin sepertinya kita yang rugi. Tapi kalau itu menguntungkan kerajaan surga, itu akan jadi masakan yang berkenan. Aku milih kamu cover orang itu tanpa kamu perlu ngomong. Aku ingin kamu nabur tanpa kamu perlu cerita ke orang-orang. Dan orang yang kamu tabur pun bahkan mungkin itu adalah musuhmu. Itu hal-hal yang seolah-olah rugi. Tapi itu menguntungkan kerajaan surga. Tiba-tiba ada tudung unity kembali dikedangkan. Bisa gak kita punya hati yang sungguh-sungguh mau memeluk, sekalipun mungkin itu gak enak. Filipi 3 ayat 7 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan. Jadi kalau kita gak salah tapi mungkin disalahin, coba cek, Tuhan ini menguntungkan kerajaan surga gak? Kalau aku yang kena marah padahal dia yang salah, itu untuk meredakan hati pemimpinku. Ini menguntungkan kerajaan surga gak? Kalau menguntungkan kerajaan surga, aku memilih berespon baik. Aku memilih tidak marah. Coba cek setiap kali apa yang kita terima dan respon apa yang menguntungkan kerajaan surga. Itu akan membuat kita punya masakan yang hidangan yang Tuhan bisa nikmati. Bumbu yang ketiga, yang terakhir, masakan karena pengenalan. Ini ibu sering khotbahin, pengenalan, pengertian, pengenalan ini penting. Di Keluaran 30 ayat 34, Tuhan memberi perintah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seseorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Bapak Ibu, kita ini pasukan terdahsyat yang sangat sering bisa satu ruangan dengan Tuhan. Satu ruangan dengan Tuhan itu bagaimana ketika kita nyembah, ada hadirat Tuhan, Tuhan berkenan datang. Ketika kita sidang ilahi, ketika kita berpesta di hadirat Tuhan, itu kita satu ruangan dengan Tuhan. Dan itu sebuah kehormatan. Tapi kalau kita tidak bersikap sebagai orang yang satu ruangan dengan Tuhan, kita tidak berdenyut seperti yang Tuhan mau, itu akan sangat mengganggu karena kita satu ruangan dengan Tuhan. Saya bisa katakan di sini yang terdekat, satu ruangan itu berarti kita dekat dengan Tuhan ya, beda dengan orang-orang di luar sana. Yang terdekat seringkali prinsipnya pasti akan terima paling banyak, paling cepat. Tapi juga yang terdekat, yang paling cepat juga kena sambar. Contoh, ibu tuh punya orang-orang yang dekat dengan ibu. Dan ibu kalau terima berkat, terima jajanan, maka ibu gak bisa ngabisin sendiri. Yang paling sering terima kecipratan, yaitu orang-orang yang mungkin hari itu bersama dengan ibu. Saya pernah kecipratan dapat apa gitu, dapat snack oleh-oleh dari Jepang gitu. Dan karena hanya hari itu ketemu sama ibu.
Tapi orang-orang itu juga yang paling sering kena omel ibu, betul ya? Karena ketemu juga. Jadi orang-orang terdekat itu adalah orang-orang yang sebenarnya paling cepat terima berkat, tapi juga paling cepat terima sambaran juga. Bu Lydia, saya mau terima berkatnya aja. Kalau sambar menyambar saya menghindar gitu. Nggak bisa, itu sepaket Bapak Ibu. Itu sepaket. Kalau kita satu ruangan dengan Tuhan, kalau hari itu Tuhan mau ngasih kado, ya karena kita seruangan paling dekat, kita yang terima duluan. Kita yang terima paling cepat. Mau Bapak Ibu di belakang, di atas, di bawah. Kalau hatimu satu ruangan dengan Tuhan begitu dekat, bukan soal jarak ya, itu akan membuat kita menerima penggenapan dari semua yang kita nyanyikan itu paling cepat. Tapi kalau engkau error juga, kena sambarnya juga paling cepat. Makanya sumpah itu dua sisi. Itu akan benar-benar mengerjakan yang ilahi, tapi juga tuntutannya juga akan jalan. Yang terdekat harusnya yang paling tahu selera apa dan kelaparan Tuhan apa. Bapak Ibu, ini adalah perintah Tuhan untuk imam itu bikin dupa. Saya pernah diceritain sebenarnya bikin ramuan dupa itu gimana sih yang Bapak Ibu lihat di sini ngepul-ngepul yang penari suka bawa. Itu campuran dari beberapa elemen, beberapa hal yang ingredients dan takarannya itu tidak pernah ada yang pasti. Jadi misalnya nih, mesti naro kemenyannya sekian gram, mesti naro yang namanya murnya sekian gram, itu nggak ada. Saya pernah diceritain soalnya. Jadi kalau almarhum Pak Daniel Cipto, kalau misalnya meracik dupa, dia selalu harus tunggu Tuhan, nanya Tuhan, kali ini takarannya segini dan segini. Dan itu bisa berubah. Jadi tidak ada buku resep pasti cara membuat dupa 100 gram kemenyan, 100 gram mur, 100 gram kayu manis, gak ada. Pak Daniel bilang karena ini harus selalu day by day kita tanya selera Tuhan sehingga takarannya itu bisa berubah-berubah. Karena di zaman dahulu kalau itu takarannya benar, konon ceritanya itu asapnya lurus ke atas, nggak belok-belok, konon begitu. Jadi itu imam itu benar-benar perlu meracik dengan tepat ukurannya, jenisnya, dan bahan-bahannya itu nggak cuma satu macam. Itu ada terdiri dari 4 sampai 13 macam kalau di keimaman. Jadi itu takarannya bisa berubah, dosisnya bisa beda-beda, tidak pernah sama. Mungkin hari ini Tuhan mau masakannya itu takarannya banyaknya cinta. Mari kita bawa takaran cinta lebih banyak. Jangan kalau Tuhan lagi mau mengajak kita berkasih-kasihan, mau ngasih lagu cinta, kita perang. Jehovah, kata Tuhan, aku mau ngasih bunga. Jehovah, gak bisa. Kebayang ya kalau misalnya yang satu lagi mau romantis-romantisan, yang satu ngangkat pedang terus. Tapi kalau misalnya Tuhan lagi mau ngajak perang, kita maunya gelendotan. Tuhan lagi bilang ini nahan bencana nak, ini jagain bangsa-bangsa nak. Tuhan kangen. Kadang-kadang Tuhan juga bisa gemes. Sekali lagi karena kita yang dekat, kita bisa kena sambar dengan cepat. Jadi setiap takaran, setiap kali ibadah sebenarnya warnanya tuh berbeda. Setiap kali kita berkesempatan untuk masuk hadirat Tuhan, itu sebenarnya kita perlu bawa takaran yang tepat, yang connect, yang nyambung dengan Tuhan. Makanya diajarkan, Pak Yusa ajarin apa-apa tanya Tuhan. Kalau nggak ngerti apa-apa tanya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah kasih hidangan. Orang lagi misalnya lagi lapar banget, terus Bapak Ibu menyuguhkannya itu kacang. Udah lapar banget, bisa makan beberapa piring, kita kasihnya kacang. Nggak pas Bapak Ibu. Orang lagi haus banget, Bapak Ibu ngasihnya kerupuk. Kerupuk paling enak Bu, sepalembang saya bawain. Iya, orang lagi haus banget. Kalau lagi haus banget ya ngasihnya air es dingin. Nah itu tepat. Masalahnya kita seringkali menyajikan tanpa pengenalan. Tanpa pengenalan. Kalau Leo itu gampang Bapak Ibu.
Kalau dia udah lapar, ya udah sapo tahu. Mirip lah sama Elion, sapo tahu. Sudah, itu menjawab semuanya. Dia kenyang, saya juga happy. Ya saya tinggal pesan aja, bukan saya masak Bapak Ibu. Saya tinggal pesan, dia happy, saya happy. Nggak ribet gitu. Nah tapi kalau kita nggak tahu seleranya, saya pesanin nasi goreng. Leo tuh paling nggak suka nasi goreng. Nggak bakalan dia sentuh nasi goreng. Walaupun saya suka, jadi saya pesan nasi goreng, dia sapu tahu, udah beres. Jadi jangan sampai dia paling suka semua yang kacang-kacangan. Saya paling gak suka kacang-kacangan. Pecel lah, gado-gado lah, itu saya kurang suka. Nah tapi dia suka. Jadi kalau misalnya saya pesan makanan, saya tahu yang dia suka ini, yang dia gak suka ini. Itu membuat kita sedikit jarang berantem lah, karena tahu seleranya. Sama Tuhan juga gitu. Tuhan, aku suka kacang, kamu juga harus suka kacang. Enggak Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tanpa pengenalan masak buat Tuhan, kita nggak membuat Tuhan disukakan, kitanya sendiri juga malah bisa kita jadi trauma. Nggak mau masak lagi lah buat Tuhan. Nah, itu kayak anak-anak. Terserahlah Tuhan, makan dari yang lain aja, makan dari panggilan lain. Wih, kena sambar nanti sama Tuhan ya. Apalagi para imam ini tuh saya setiap kali setiap kali merenung dan ini Tuhan, imam ini banyak banget ya miss yang kita harus benerin. Yang gagal di padang gurun juga para imam. Yang gagal di pesta setiap kali mau ada pentahbisan bait Allah juga imam. Tuhan tolong have mercy buat para imam. Kita semua imam ya Bapak Ibu. Kita semua imam, oke? Buat semua panggilan kita semua imamat yang rajani. Cari-cari teman saya. Jadi kita harus benar-benar belajar untuk mengerti selera Tuhan di segala kondisi, di segala musim, di segala keadaan. Esther tuh jago lah. Salah satu yang keren itu salah satunya adalah Esther. Dia tahu selera rajanya seperti apa. Dia ngasih hidangan anggur yang tepat di waktu yang tepat dan tidak terburu-buru untuk mengajukan sesuatu. Sampai harus ada jamuan kedua. Padahal hari itu konon Ahasiweros sedang kalah perang. Dan dia sedang sangat murka kalau menurut sejarahnya. Tapi hidangan tepat itu bisa membuat engkau mengalami kemenangan yang mutlak dan ajaib. Mari kita dalam memasak apapun, masukkan 3 bumbu ini deh. Jangan bau trauma. Jangan bau trauma. Yang kedua, jangan bau dagang, jangan bau hitung-hitungan. Ini buat saya juga ya, si otak Cina ini harus jangan bau dagang gitu. Karena bikin properti cari yang paling murah gitu. Cari yang paling gampang gitu, bikin alat yang paling gampang. Tuhan ini tepat. Kalau tepat nggak apa-apa, bukan berarti yang murah itu salah, enggak. Ketepatan dan sikap hatimu itu yang dilihat. Jadi belajar untuk tidak bau trauma, tidak bau dagang atau transaksi sama Tuhan. Apapun yang menguntungkan kerajaan surga, mari kita kerjakan. Dan yang ketiga, mari setiap hidangan kita itu ada bau pengenalan akan Tuhan. Pengenalan itu gak sehari, pengenalan itu terus dibangun day by day, hari demi hari. Amin Bapak Ibu. Amin. Semua panggilan yang Bapak Ibu ambil bagian syuting ataupun kawal dalam doa, kita mau dukung bangsa-bangsa, lakukan masakanmu dengan tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan bau trauma. Aku tuh udah doain Israel. Pemimpinku aku puasain. Pemimpinku pulang gak bawain aku oleh-oleh. Itu receh banget Bapak Ibu. Itu receh banget. Aku gak mau lagi lah. Terserah dia yang keluar negeri, dia yang doa. Jangan. Orang yang berangkat dan yang pulang itu ada jatah dan berkatnya. Engkau memotong berkatmu sendiri. Bapak Ibu, mereka yang pergi, yang tim Israel yang pergi, saya dapat berkatnya Bapak Ibu. Masuk ke rekening saya 150 juta buat Bokor. Luar biasa kan, lumayan kan Bapak Ibu. Yang pergi Leo, tapi ditransfernya ke rekening saya. Buat Bokor gitu. Buat saya luar biasa ya. Ya udah deh Leo ke Malaysia, silakan. Boleh deh pergi gitu. Saya yang jaga. Karena enak Bapak Ibu, berjaga-jaga itu enak. Kalau sikap hatinya benar, pergi juga enak. Pokoknya sikap hatinya harus benar. Jangan bau hitung-hitungan, jangan bau dagang, jangan bau trauma, dan lakukan dengan pengenalan. Amin. Amin.